Baik, saat ini kita sudah memasuki sesi yang ketiga. Para pembicara dan para moderator juga sudah bergabung bersama kita sekarang. Sesi ketiga pada hari ini akan membahas tentang aspek pap smear dalam perspektif patologi anatomik yang akan dibawakan oleh Dr. Lisnawati, spesialis patologi anatomi konsultan. Materi hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Luhputu Indrayani Maker, spesialis patologi anatomi konsultan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Dr. Luhputu Indrayani Maker, spesialis patologi anatomi konsultan. Beliau lahir di Denpasar tanggal 4 November 1975. Saat ini beliau bekerja sebagai sekretaris Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia cabang Denpasar. Kemudian beliau sempat menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2000 dan melanjutkan pendidikan spesialis patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan lulus pada tahun 2005. Pada tahun 2013, beliau melanjutkan pendidikan subspesialis konsultan dari Kolegium Patologi Indonesia. Baiklah, langsung saja kepada moderator, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Dr. Sairil atas perkenalannya. Selamat siang kepada seluruh peserta, profesor, dokter, dan adik-adik mahasiswa, seluruh anggota ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Semoga masih tetap semangat ya mengikuti acara sampai selesai, walaupun saat ini sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya. Kini kita memasuki sesi ketiga dengan pembicara Dr. Lisnawati, spesialis patologi anatomi konsultan, yang akan mempresentasikan 2 buah materi dengan masing-masing waktu selama 30 menit. Yang pertama adalah aspek pap smear dalam perspektif patologi anatomik, dan kemudian yang kedua adalah interpretasi hasil pap smear. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Lisnawati, spesialis patologi anatomi konsultan, lahir pada tanggal 10 Mei tahun 1967. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran umum pada tahun 1991 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang dilanjutkan dengan pendidikan spesialis patologi anatomik yang diselesaikan tahun 2002 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan kemudian meraih gelar konsultan dari Kolegium Patologi Indonesia pada tahun 2008 dan meraih gelar S3 melalui Universitas Indonesia pada tahun 2017. Saat ini beliau sebagai Ketua IAPI Cabang Jakarta. Demikian kurikulum vitae dari Dr. Lisnawati. Kini kita masuki ke materi yang pertama yang berjudul aspek pap smear dalam perspektif patologi anatomik, yang nanti akan lanjut ya dokter ya, disambung ke materi yang kedua sehingga total waktu 60 menit. Dipersilakan kepada Dr. Lisna. Ya, terima kasih banyak Dr. Iin atas perkenalannya. Izin saya share screen. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Ya. Sudah, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, senior-senior saya, Profesor Dr. Teman Sejawat, dan seluruh peserta Medical Studium General 2020, khusus aspek patologi anatomi hari ini. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk sharing pengetahuan mengenai pap smear. Saya rasa di sini semua peserta kan dokter ya, sudah mengetahui apa sih pap smear itu. Tentunya nanti akan saya bicarakan lebih dari arah perspektif patologi anatomi. Tentunya bicara pap smear kita tidak terlepas dari kanker serviks ya.
kanker serviks merupakan kanker kedua tersering pada wanita di seluruh dunia setelah breast cancer. Artinya perjuangan untuk deteksi secara dini berhasil ya. Jadi walaupun tidak turun banyak ya, namun dari beberapa dekade tahun yang lalu masih menjadi leader, sekarang sudah menjadi ranking kedua. Cervical cancer merupakan pada umumnya tumor merupakan pertumbuhan yang tidak terkontrol dibandingkan dengan jaringan di sekitarnya. Karena sel serviks ini memang berasal dari epitel permukaan yang melapisi serviks. Serviks secara anatomi itu ada dua bagian, yaitu bagian ektoservik dan endoservik, di mana ektoservik dilapisi oleh epitel squamosa dan endoservik dilapisi oleh epitel glandular, oleh epitel torak atau kolunar. Nah, yang menjadi lebih menjadi target adalah pada karsinoma sel squamosa yang asalnya dari epitel squamosa, yaitu pada bagian ektoservik. Cervical cancer, cervical cancer ini merupakan urutan keempat dari seluruh kanker yang ada di dunia, dengan kematian dalam 2 menit, kira-kira setiap 2 menit ada kematian akibat cervical cancer, dan merupakan penyebab tersering pada wanita di 42 countries ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat ada perubahan dari anatomi dari serviks, mulai dari yang normal, kemudian ada displasia, ada karsinoma in situ, akhirnya menjadi karsinoma invasif yang tentunya dapat menyebabkan kesakitan pada penderita tersebut. Kemudian 90% kasus ditemukan pada negara-negara dengan low dan middle income ya, karena memang sulitnya untuk mendatangi tempat-tempat screening dan early detection, sehingga angka cervical cancer masih tinggi. Nah, apa sih etiologi dari cervical cancer? Nah, etiologi utamanya adalah infeksi HPV, yaitu human papillomavirus. Nah, human papillomavirus sudah ditemukan lebih dari 100 tipe, di mana ada yang high risk, ada yang low risk, dan intermediate. Yang menyebabkan cervical cancer pada umumnya adalah tipe 16 dan 18. Jadi, infeksi HPV ini masuk ke dalam serviks melalui mikroabrasi. Nah, mikroabrasi itu menginfeksi sel basal ya. Jadi mukosa serviks itu ada beberapa lapisan, dan lapisan yang paling bawah adalah kita sebut sebagai sel basal. Jadi infeksi HPV itu masuk ke dalam sel basal, kemudian virus terus bereplikasi dan juga menyebabkan perubahan atau kita kenal sebagai efek sitopatik. Jadi kalau dalam pemeriksaan pap smear kita kenal gambaran koilosit. Nah, gambaran koilosit itu merupakan representasi dari adanya infeksi terjadi leukosit. Kenapa terjadi itu mempunyai early gain dan late gain, di mana early gain ada E1, E2, E3, E4, E6, dan E7, di mana E7-nya itu merusak dari sitoplasma sel pada epitel squamosa, sehingga memberikan gambaran koilosit. Nah, tentunya sel HPV ini tumbuh terus sesuai dengan maturitas dari epitel squamosa ya. Jadi tumbuh terus mengikuti epitel. Jadi epitel ini bergerak ya, tidak hanya di basal saja, dia mengalami maturasi yang nantinya mengalami desquamasi, seperti juga di kulit. Nah, infeksi bagaimana yang menyebabkan perubahan-perubahan epitel tersebut? Ya, tentunya infeksi yang bersifat persisten. Jadi HPV itu tetap berada di dalam sel, kemudian mengalami replikasi, proliferasi. Nah, sebetulnya ada dua macam posisi DNA HPV terhadap host, yaitu posisi episomal dan
terintegrasi. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada transient infection ya. Jadi transient infection ini sebetulnya infeksi HPV itu bisa sembuh, bisa hilang gitu ya, bisa hilang infeksinya, bisa clearance sehingga tidak ada lagi infeksi HPV pada orang tersebut. Nah, apabila bisa hilang, itu posisinya adalah dikenal sebagai dia belum terintegrasi ya. Namun apabila sudah terintegrasi artinya si DNA virus ini sudah menyetir hidupnya sel tersebut sehingga bisa berkembang menjadi cancer ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di gambar sini bahwa pada lesi-lesi yang termasuk lesi yang derajat rendah atau low grade squamous intraepithelial lesion, nah ini bisa regresi kembali. Namun apabila sudah masuk ke dalam tahap high grade squamous epithelial lesion atau yang lebih berat, maka biasanya akan berkembang menjadi cancer. Nah, ada beberapa metode deteksi untuk approach supaya ketahuan ini terjadi perubahan awal ya. Jadi ada yang disebut sebagai visual inspection acid, ada juga yang sekarang akan kita bahas yaitu pemeriksaan pap smear. Pap smear itu secara garis besar ada yang tipe konvensional, cara pengambilannya konvensional yang memang sudah dikenal sejak tahun 1939 dan juga ada metode yang disebut sebagai liquid based cytology. Kemudian ada juga memang pendekatan yang ingin mengetahui risk factor yaitu dengan memeriksa DNA HPV testing dengan pemeriksaan teknik molekular. Kemudian saya rasa semua peserta sudah tahu, tapi saya ingin mengulang saja bahwa pap smear adalah prosedur di mana kita mengambil epitel di serviks yaitu ekto dan endoservik, kemudian tentunya dengan alat yang pas, kemudian sampel tersebut dimasukkan ke dalam fiksasi, kemudian akhirnya nanti dokter PA lah yang membaca smear tersebut apakah memang normal, apakah memang ada sesuatu yang membahayakan atau memang adanya infeksi-infeksi tertentu, misalnya adanya infeksi Trichomonas vaginalis atau apakah ada jamur dan lain-lain. Nah, pada tahun 1939 ini adalah Bapak George N. Papanikolaou. Jadi beliaulah yang menemukan pap smear. Jadi hampir 50 tahun memang tidak ada perubahan cara menilai pap smear ya. Jadi pap smear itu bisa menilai perubahan mulai dari pre-cancer sampai cancer. Jadi kalau kita lihat di sini memang setelah adanya penemuan metode pap smear, jadi bisa untuk mendeteksi secara dini perubahan-perubahan sel pada serviks. Di sini kita lihat bahwa screening indeksnya meningkat, insidensnya menurun ya. Jadi memang terbukti bahwa pap smear itu dapat merupakan salah satu metode untuk menurunkan angka cervical cancer. Kemudian bagaimana sih siapa yang perlu dilakukan pap smear? Jadi menurut guideline dari American Cancer Society bahwa mulai dilakukan pap smear adalah pada usia 21 tahun yang tidak memandang sejarah dari seksualnya ya, seksual historinya yang mungkin karena diadop dari Amerika ya, kalau 21 tahun atau yang sudah menikah. Kemudian pada usia 21 sampai 29 tahun sebaiknya dilakukan screen secara psikologis saja tiap 3 tahun. Jadi memang HPV testing tidak dianjurkan untuk grup usia 21 sampai 29. Kemudian usia 30 sampai 65 tahun, nah ini biasanya dilakukan kombinasi. Jadi karena memang kita tahu bahwa HPV merupakan faktor yang etiologi, jadi memang dilakukan kombinasi pemeriksaan pap smear dengan HPV testing tiap 5 tahun. Atau sitologi saja setiap 3 tahun. Kemudian namun pemeriksaan HPV sendiri tidak direkomendasikan ya. Jadi memang harus sitologi dengan HPV atau sitologi saja. Kemudian kapan pap smear ini bisa tidak perlu dilakukan lagi. Jadi pada usia 65 tahun ya, apabila wanita tersebut memang sebelumnya tidak ada riwayat
menderita misalnya precancer atau tidak ada riwayat HPV yang positif yang high risk. Kemudian juga screening setelah histerektomi itu memang tidak dianjurkan ya, karena memang pada wanita yang telah dilakukan histerektomi itu tidak ada serviknya, kecuali memang ada riwayat ya, ada riwayat bahwa dulu pernah menderita SIN 2, SIN 3 atau lebih ya, jadi barulah dilakukan pemeriksaan screening. Kemudian untuk HPV pada wanita yang dilakukan vaksinasi juga sama ya, direkomendasikan sama seperti wanita yang tidak divaksinasi. Kemudian ini adalah preparasi sampling dari pap smear. Tentunya pengambilan pap smear ini memang bisa dilakukan oleh dokter umum yang terlatih, oleh bidan maupun dokter spesialis obsgin atau dokter spesialis lainnya yang memang terlatih, seperti mungkin sebagian dokter SPPA juga mengambil pap smear. Kemudian pap smear itu diambil pada mid cycle, karena kalau kita terambil endometrial cell itu memang kadang-kadang menyulitkan dalam penilaiannya. Kemudian juga dianjurkan untuk pasiennya 24 sampai 48 jam tidak ada intercourse, kemudian tidak menggunakan tampon atau menggunakan vaginal cream dan lain-lain ya. Kemudian juga yang paling penting ya, ini menyangkut pasien safety, adalah mengenai nama, kemudian tanggal lahir, kemudian data menstruasi, dan histori dari screening ya, apakah sudah pernah dilakukan screen dan hasilnya apa, juga gejala. Misalnya gejalanya apakah keputihan, apakah ada gatal-gatal, apakah ada perdarahan, apakah ada postcoital bleeding ya, dan lain-lain. Jadi semuanya itu perlu dicatat, karena penting juga untuk dokter PA pada saat membaca hasil dari pengambilan pap smear tersebut. Kemudian ini adalah kita tahu bahwa pada saat pengambilan pap smear biasanya kita menggunakan alat untuk memperlebar saluran servikal ini ya. Kemudian yang diambil adalah daerah porsio, baik ektoservik maupun endoservik. Jadi memakai spekulum yang dimasukkan ke dalam vagina. Kita yakin bahwa serviknya tuh harus bersih ya. Jadi kalau memang misalnya banyak sekretnya harus dibersihkan dulu ya. Jadi agar pengambilan sel langsung pada epitel permukaan. Jadi tidak terganggu dengan adanya sekret-sekret yang ada di sekitar epitel permukaan. Kemudian ada beberapa macam tools yang tersedia ya. Ada yang disebut spatula air, ada yang brush begini, ada juga yang seperti cervical broom seperti ini ya. Jadi kalau pada pap smear konvensional biasanya digunakan kombinasi spatula air dengan cytobrush ya. Sedangkan untuk broom seperti ini biasanya banyak digunakan untuk yang memang dengan liquid base. Jadi memang sudah ada larutan preservatifnya. Jadi liquid base cytologi biasanya menggunakan broom seperti ini ya. Jadi tentunya nanti pada saat pengambilan kan dokter pengambil itu sudah tahu apakah secara konvensional ataukah secara liquid base. Kemudian pada saat pengambilan sampel juga harus diperhatikan bahwa kita harus melakukan putaran 360 derajat ya. Jadi agar seluruh daerahnya ini terambil ya, baik ektoservik maupun endoservik, karena di sini ada daerah squamo-columnar junction ya. Jadi ini dilakukan putaran 360 derajat sebanyak 5 kali ya. Jadi agar representatif ya, agar representatif dan mengandung 2 unsur, yaitu bagian sel ekto dan endoservik. Selanjutnya, nah kalau ini pastinya pada konvensional smear. Jadi kita melakukan smear di kaca objek gelas seperti ini ya. Jadi kita melakukan smear seperti ini ya.
dan setobrasnya juga. Kalau memang broom, biasanya broom sih yang saya tahu biasanya banyak digunakan untuk liquid base, karena broom ini bisa dilepas antara tangkai dengan broomnya ini ya. Jadi di sini bisa dicopot, nanti broomnya ini masuk ke dalam larutan preservatif yang memang sudah ada dari manufakturnya. Kemudian yang tahap yang paling penting lainnya adalah fiksasi ya. Jadi fiksasi itu sangat penting karena fiksasi itu mempertahankan sel seperti keadaan di dalam tubuh manusia ya. Jadi kalau sel misalnya fiksasinya tidak bagus atau fiksasi tidak optimal, maka pada saat pemrosesan, pulasan atau pewarnaan, sel-sel tersebut tidak dapat menyerap zat warna dengan baik, sehingga mungkin pada saat pengambilannya sulit. Nah itu tapi sulit untuk kita lihat di bawah mikroskop. Jadi pulasannya atau pewarnaannya tidak optimal, tidak maksimal ya. Ada beberapa teknik untuk pap smear ya. Ada yang memang menyemprotnya ya dengan semprotan, tentunya semprotan fiksasi alkohol. Ada juga yang memang merendam di dalam tabung yang berisi alkohol 96%. Nah, minimal di dalam alkohol 96% ini adalah 30 menit. Jadi apabila dokter-dokter melakukan pap smear, disiapkan pasiennya, pasien dalam posisi litotomi, kemudian dibersihkan serviknya agar tidak banyak sekretnya, dan kita harus melihat dengan jelas. Jangan lupa rotasi 5 kali 360 derajat. Setelah itu kalau memang konvensional pap smear, dokter harus segera smear di dalam objek las, di atas objek las. Namun kalau memang liquid base, tinggal memasukkan broomnya itu ke dalam larutan preservatif, kemudian tangkainya bisa dilepas. Nah, mungkin yang perhatian untuk konvensional ya, jangan lupa sebelum melakukan pap smear siapkan dulu larutan fiksasi yaitu alkohol 96% ya. Di dalam larutan fiksasi minimal 30 menit. Nah, ini untuk liquid base ya, ini bisa dilepas broomnya dengan tangkainya. Nah, setelah itu jangan lupa formulirnya diisi ya. Sangat penting kita ketahui misalnya ada gejala-gejala apa yang ada pada pasien tersebut, itu harus dicatatkan. Kemudian juga head terakhir, nama, identitas, dan lain-lain. Nah setelah itu baru dikirim. Nah ini penyebab-penyebab pap smear menjadi yang unsatisfactory itu maksudnya kurang memadai ya. Jadi kok jadi jelek gitu ya. Jadi pada saat penilaian juga nanti jadi mungkin bisa mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan ya. Pertama jumlah selularitasnya sedikit ya, jumlah selnya sedikit. Nah sebetulnya sebaiknya memang jumlah selnya cukup banyak karena kita kan sebagai SPPA itu menilai selnya ya. Jadi kalau selnya terlalu sedikit dikhawatirkan memang pada daerah target atau daerah sasaran belum terambil. Nah ini bisa diakibatkan karena teknik pengambilan yang kurang tepat atau memang pada pasien-pasien yang usianya tua ya. Jadi pasien-pasien yang sudah menopause itu biasanya kan relatif kering ya. Jadi lubrikasinya juga kurang. Nah itu biasanya mendapatkan selnya juga tidak terlalu banyak. Atau pasien-pasien juga yang memang setelah diterapi baik dengan radioterapi maupun kemoterapi. Kemudian ada juga memang sel-sel endoservik yang insufisiensi ya. Jadi jumlah sel endoserviknya tidak terlalu banyak ya. Jadi walaupun tidak terdapat komponen zona transformasi yang memang tidak merupakan salah satu kriteria unsatisfactory, namun memang sebaiknya harus ditemukan minimal ada 10 sel ya. Jadi memang harus diyakinkan bahwa kita mengambil daerah ekto dan endoservik. Kemudian juga pada teknik smear yang tidak bagus itu misalnya smearnya menjadi tebal. Nah,
Maka itu salah satu kenapa terobosan ada liquid based cytology, karena pada teknik yang konvensional smear itu pada umumnya tebal. Kalau tebal itu sulit untuk mengidentifikasi sel ya, tebal, kemudian banyak perdarahan, sehingga mungkin aja di daerah yang tebal itu ada sel-sel yang aneh, tapi tidak terdeteksi karena memang tidak terlihat di bawah mikroskop ya. Jadi pada saat melakukan smear, nah itu dianjurkan kurang lebih smearnya merata dan cukup tipis. Kemudian adanya juga banyaknya sel-sel inflamatori dan banyaknya eritrosit itu juga menyebabkan penilaian kita agak sulit untuk memastikan misalnya apakah di spesimen tersebut ada sel yang aneh atau tidak. Kemudian juga adanya materi yang lain ya seperti lubrikan ya, mungkin lubrikannya terlalu banyak sehingga terambil pada saat pengambilan sampel. Nah itu akan mempengaruhi penilaian. Dan juga jangan lupa untuk segera memasukkan ke dalam fiksasi apabila dokter-dokter sudah mendapatkan sampel pap smear. Nah ini jadi kurang lebih seperti ini ya dok ya. Jadi pada saat dokter pengambilan sampel tentunya nanti kita bisa lihat dengan menggunakan spatula air atau cytobrush atau dengan broom seperti ini. Terus jangan lupa melakukan putaran 3 kali 360 derajat, kemudian disemirkan ya, tentunya ini yang konvensional ya, disemirkan ya, dan dimasukkan ke dalam alkohol 96% minimal 30 menit. Kemudian masukkan ke dalam kontainer yang aman, jangan lupa untuk menuliskan data klinik yang lengkap dan dikirim ke laboratorium. Nah, di laboratorium diapakan? Ya, di laboratorium dilakukan tentunya registrasi dulu ya, registrasi dicocokkan antara nama dengan slide dan juga setelah itu dipulas dengan satu set pulasan Papa Nicolau ya. Dan hasilnya seperti ini siap diinterpretasi oleh seorang dokter SPPA. Nah, rangkaian proses ini ada yang disebut sebagai pra-analitik dan analitik ya, dan post analitik. Untuk pra-analitik itu merupakan tanggung jawab dari dokter pengirim ya. Jadi sebelum melakukan pap smear siapkan dulu bahan-bahannya seperti juga tadi pada kuliah dokter Eti, siapkan dulu bahan-bahan untuk FNAB. Jadi apa yang diperlukan disiapkan dulu, dan juga pada saat pengambilan pap smear dan memasukkannya ke dalam larutan fiksasi itu juga merupakan hal yang penting ya. Jadi setelah itu nanti dikirimkan dan akhirnya seperti ini. Jadi kalau seperti ini contoh yang baik ya, karena kita dapat menilai sel dengan baik ya, dengan jelas ini yang terwarnai eosinofilik ini adalah sel superficial. Jadi di dalam serviks itu ada sel basal, parabasal, intermediate, superficial. Nah yang eosinofilik seperti ini petanda bahwa sel-sel ini adalah sel superficial. Sedangkan yang lebih biru itu adalah sel intermediate. Ini dalam rangkuman ya, jadi untuk konvensional smear, setelah kita mendapatkan sampel, di sini ada contohnya, ada precancer yang berwarna merah, nah ya terus disemirkan di kaca benda. Nah ini kekurangannya konvensional smear ya, karena hampir 80% selnya itu terbuang ya, karena hanya dibutuhkan satu slide saja. Kenapa sih tidak banyak slide ya? Kalau terlalu banyak juga nanti ini ya, kalau smear biasanya pap smear memang hanya satu slide, kalau banyak juga nanti identifikasinya terlalu banyak ya. Kemudian ini smearnya bisa dengan spray fix, dengan spray, bisa juga dengan alkohol 96% minimal 30 menit. Nah ini banyak sel-sel yang missing, yang hilang karena sebagian memang terbuang seperti ini ya. Jadi karena itulah timbul sekarang berkembang liquid based cytology. Nah, untuk liquid based cytology memang bisa pada umumnya menggunakan brush atau broom ya. Nanti setelah pengambilan dimasukkan ke larutan preservatif yang memang sudah dijamin ya, karena memang tertutup erat dengan ulirnya
Nah, ini nanti dilakukan prosesnya jadinya seperti ini ya. Jadi memang ada kelebihan-kelebihan pada liquid base karena area untuk melakukan screeningnya juga lebih kecil dibandingkan konvensional smear. Untuk liquid base cytology memang dapat meningkatkan kualitas dari preparasi slide, kemudian sampling cervical juga lebih baik, kemudian meningkatkan improvement dari penilaian pada saat interpretasi, juga meningkatkan akurasi dan productivity dari cytology ya. Jadi maksudnya karena cakupan wilayah screen-nya lebih kecil dibandingkan pada konvensional sehingga membutuhkan waktu yang lebih sebentar juga dibandingkan dengan konvensional smear yang dari ujung ke ujung ya. Kemudian untuk LBC slide biasanya uniform, fiksasinya juga rata semuanya, kemudian homogen, dan pada umumnya memang spesimennya lebih bersih dibandingkan dengan konvensional. Kemudian ininya juga rata ya, dan yang penting juga monolayer atau thin layer ya, jadi tidak banyak area-area yang bertumpuk, jadi memudahkan untuk melihat detail sitomorfologi sel. Ini bedanya konvensional pap smear dengan liquid base ya, jadi kalau konvensional pap smear ini kita bisa lihat di gambar ini, kita lihat banyak darah, perdarahan dengan latar belakang yang cukup kotor, sedangkan pada liquid base relatif lebih bersih ya. Kita lebih mudah untuk menilai sitom dari konvensional ini dari ujung ke ujung ya, kita membutuhkan waktu yang lebih lama daripada untuk liquid base, karena liquid base juga areanya lebih kecil. Kemudian ini juga bertumpuk di sini. Ini adalah perbedaan teknik ya untuk konvensional dan LBC ya. Jadi untuk sampling device-nya, kalau konvensional pada umumnya spatula yang berasal dari kayu itu dan cytobras. Kalau LBC pada umumnya menggunakan bisa juga plastik spatula, cytobras atau cervical broom. Untuk sampel taking-nya tidak ada perubahan. Kemudian fiksasinya ya bisa dengan fiksasi tadi spray atau dengan alkohol, sedangkan kalau pada LBC ini memang sudah ada ya, sudah ada di botolnya ya. Jadi homogeneous fixation biasanya berisi metanol atau etanol. Kemudian transportasinya memang harus dimasukkan setelah difiksasi, kemudian dikeluarkan di relatif lebih beresiko ya. Jadi memang beresiko pecah ya, tapi tentunya kita siasati agar tidak mudah pecah. Kemudian kalau untuk preparasinya, kalau kelebihan konvensional smear ya ready to staining ya, sedangkan kalau memang LBC itu harus masuk mesin dulu ya. Untuk stainingnya tidak terlalu ada perbedaan ya. Kemudian ini kelebihan dan kekurangan dari konvensional smear dan LBC. Jadi konvensional smear ini memang sudah dikenal gold standard selama 50 tahun dan sudah bisa menurunkan insidence dari cervical cancer, merupakan metode yang cukup comfortable dan relatif inexpensive ya, jadi relatif tidak terlalu mahal. Sedangkan kalau sedangkan kekurangannya adalah 80% dari material itu terbuang. Jadi sekarang kan banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan molekuler yang bisa kita gunakan dari tadi kita kuliah pagi itu bisa menggunakan berbagai macam spesimen di PA ya. Jadi smear itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi misalnya HPV DNA. Nah, DNA HPV bisa kita periksa dari smear tersebut ya. Tapi kalau memang misalnya metode konvensional, nah itu hampir 80%-nya terbuang ya. Jadi memang disayangkan ya. Jadi untuk liquid base ya. Jadi kalau liquid base kan masuk ke dalam botol ya, kemudian digunakan seperlunya untuk membuat smear ya,
Kemudian sisanya itu bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan ya. Jadi bisa dengan misalnya pemeriksaan penelitian, mau memeriksa misalnya pemeriksaan mengenai apapun lah ya, bisa dilakukan pemeriksaan imunositokimia atau pemeriksaan DNA HPV ya. Jadi banyak manfaatnya dari liquid based cytology ini. Kemudian ini memang ini adalah yang sehari-hari kami temukan ya. Jadi ini lebih untuk orang PA ya. Jadi apa sih bedanya background-nya? Kalau LBC bersih, kalau konvensional biasanya kotor. Kemudian red blood cell-nya sedikit menurun, sedangkan konvensional biasanya banyak atau ada ya. Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan secara mikroskopik. Jadi memang LBC itu lebih unggul dibandingkan konvensional. Walaupun ada juga konvensional keunggulannya ya. Biasanya konvensional itu kita kadang-kadang lebih mudah untuk melihat sel yang mengalami kelainan misalnya displasi ya. Karena pada LBC itu ada kadangkala selnya menjadi lebih shrinkage atau menjadi lebih kecil. Jadi memang harus ada pembiasaan dulu dari dokter SPPA untuk melihat perbedaan antara LBC dengan konvensional smear. Nah, ini ada penelitian untuk melihat perbedaan antara liquid based cytology dengan konvensional. Ternyata liquid based cytology itu, jadi ini penelitian dari Annie Chung dari Hong Kong ya, liquid based cytology itu bisa menurunkan unsatisfactory smear. Kemudian reaktif atipia-nya juga menurun. Kemudian angka LSIL-nya juga meningkat. Jadi kita bisa lebih meyakinkan diri bahwa jadi dokter PA-nya itu bisa lebih memutuskan ini akibat reaktif atau memang sesuatu yang sudah displasi. Nah, itu lebih mudah dilihat ada konvensional smear itu yang bertumpuk-tumpuk, banyak darah sehingga pengamatannya menjadi lebih sulit. Nah, ini pemanfaatan dari liquid base ya. Pemanfaat liquid base selain memang untuk diagnostik ya, untuk melakukan diagnosis apa yang ada di dalam sampel tersebut, juga dapat kita melakukan molekular marker ya, misalnya untuk imunohistokimia kita mau meyakinkan ya apakah ini memang benar-benar sudah displasi atau reaktif sih gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan pulasan P16-nya positif, nah itu lebih ke arah precancer dengan KI67, memeriksa telomerase dan lain-lain. Dan juga bisa melakukan HPV test ya, DNA test, karena HPV test ini sekarang memang dipakai untuk sebagai cek rutin untuk kasus-kasus cervical cancer dan juga untuk deteksi ya, deteksi secara dini. Nah, mungkin tadi Dokter Eti juga sudah menjelaskan ya bagaimana sih caranya mengirim slide ya. Jadi sebetulnya pengiriman slide baik pap smear, FNAB itu relatif prinsipnya sama ya. Jadi yang penting pertama untuk pasien safety adalah kecocokan antara formulir dengan slide atau formulir dengan spesimen. Nah, itu harus sama. Kemudian tentunya kita harus jaga agar slide itu tidak pecah ya. Slide itu tidak pecah ya, mungkin wrappingnya harus benar ya. Nah, ini setelah dimasukkan ke dalam alkohol 96% selama 30 menit, kemudian dikeluarkan dari kontainer ya, kemudian dicek-cek ya semuanya dan bisa segera dikirimkan. Kalau untuk liquid base tentunya lebih mudah karena dalam bentuk botol jadi lebih aman ya. Kurang lebih seperti itu ya mengenai pap smear dalam aspek PA. Saya izin stop share. Saya melanjut ke yang lainnya, yaitu mengenai interpretasi hasil. Nah, izin saya share screen. Nah, untuk interpretasi hasil mungkin para peserta saya ajak untuk melihat sel-sel
Bentar ya. Nah, ini. Maaf, maaf. Bentar. Tunggu kok. Tunggu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah dokter, sudah jelas Ya, lihat. terima kasih. Ya, jadi dengan interpretasi hasil ini saya akan membawa peserta melihat kehidupan sehari-hari dokter PA dalam mengamati sel-sel pada pap smear ya. Jadi interpretasi mungkin tadi juga sebagian sudah dijelaskan oleh Dokter Eti ya. Jadi ada berbagai macam sistem tergantung organnya. Nah untuk cervical smear ini memang sampai saat ini yang dipakai hampir di seluruh dunia adalah dengan Bethesda sistem, yang terbaru adalah tahun 2014 ya. Jadi ini udah edisi ketiga ya. Jadi memang dalam penilaian pap smear itu kita menilai pertama spesimen adekuasi ya. Jadi adekuat nggak sih spesimen yang diberikannya, cukup atau tidak, bagaimana juga fiksasinya, apakah sel-selnya bisa dilihat dengan jelas. Kemudian apakah misalnya pada saat pengiriman tadi, kemudian di tengah jalan pecah sehingga tidak bisa diproses ya. Kemudian apakah banyak darah dan lain-lain. Jadi itu semuanya dinilai dari kita dengan item spesimen adekuasi. Kemudian kita menilai ya, menilai kategorisasinya ini termasuk apa? Apakah memang negatif ya? Negatif itu aman-aman saja, negatif untuk intraepithelial lesion atau malignansi, karena memang pada pap smear kita menilai precancer ya. Precancer itu kalau kita lihat tadi kan serviks itu dilapisi oleh epitel. Epitel itu adanya di mukosa ya, mukosa dilapisi epitel. Kalau kelainannya hanya pada mukosa saja itu adalah precancer, sedangkan kalau kelainannya sudah menembus ke dalam stroma itu yang disebut sebagai karsinoma invasif. Jadi dalam kategorisasi general negatif untuk lesi intraepitelial atau memang sudah keganasan. Kemudian juga kita menilai epitel sel abnormalnya seperti apa. Apakah memang epitel yang abnormal itu yang berasal dari epitel squamosa atau yang asalnya dari epitel glandular atau endoservik. Kemudian juga yang lain-lainnya. Terus kita juga harus menginterpretasinya ya. Negatif untuk lesi intraepitelial atau keganasan, terus juga menilai apakah ada organismenya ya, apakah misalnya ada trichomonas, apakah ada jamur, apakah ada herpes virus gitu ya. Kemudian penemuan yang lainnya, apakah banyak radangnya, apakah memang misalnya ada karena pasiennya di terapi, apakah ada perubahan-perubahan sel akibat radiasi ya, dan ataukah memang kondisi atrofik ya. Kemudian untuk kelainan sel abnormalnya sendiri, sel abnormal epitel dibagi dua tadi ya, ada squamous dan ada glandular. Nah, masing-masing nanti akan dijelaskan ya. Jadi ada squamous, mulai yang gambarannya cuma atipik. Atipik apa sih gitu ya. Jadi atipik itu udah sel yang mengalami perubahan ya. Sel mengalami perubahan, cuma ya just atipik ya. Jadi perubahan tapi belum tahu gitu ya, belum tahu ke depannya seperti apa gitu loh. Jadi belum tahu apakah ini termasuk low grade atau bagaimana ya. Jadi memang kita sudah bisa mendeteksi bahwa sel ini tidak normal lagi gitu ya. Untuk atipik ini ada yang undetermined significant, ada juga yang mirip-mirip HSCL, jadi cannot excluded HSCL atau yang kita kenal sebagai ASCH. Kemudian ada yang LSCL yang low grade, kemudian ada yang high grade sampai karsinoma sel squamosa. Terus sama juga untuk glandular ya, glandular juga ada yang atipikal glandular ya. Diagnosis atipikal glandular ya, bila kita tidak sulit ya, SPPA sulit mendeteksi apakah ini asalnya dari endoservik atau endometrium. Jadi endometrium kan di kavum uteri, kadang-kadang dia jatuh atau turun ya, turun di serviks pada saat pengambilan bisa kita temukan endometrium ya. Kemudian ada juga atipikal glandular cell yang favor neoplastik. Jadi kita udah curiga-curiga kayaknya nih
nggak beres ya ke arah neoplasma, cuma parameter-parameter yang kita temukan tidak cukup kuat untuk mendiagnosis itu suatu misalnya adenokarsinoma in situ atau adeno-CA. Kemudian juga hal yang penting ya untuk melaporkan adanya sel endometrium pada wanita 40 tahun. Kenapa pada wanita 40 tahun kita khawatir ada sesuatu di pertumbuhan yang lebih di endometriumnya. Untuk spesimen adekuasi ya tadi kan sudah saya jelaskan juga bahwa kita harus nanti menilai ya ada tidaknya endoservikal, walaupun memang endoservikal atau zona transformasi ini tidak maksudnya tidak sebagai unsatisfactory gitu ya, kriteria unsatisfactory, tapi minimal harus ada gitu ya. Kalau tidak ada harus disebutkan juga tidak ada. Kemudian ini seperti saya tadi sudah jelaskan, jadi memang yang unsatisfactory kalau memang benar-benar spesimennya tidak bisa diproses karena memang rusak, terus labelnya tidak ada ya, kalau label tidak ada kan tidak ada identitas pasien, jadi ini sulit, ini kasusnya siapa gitu ya. Kemudian ini contoh-contoh gambar sesuatu yang unsatisfactory. Di sini kita lihat sel-sel epitelnya jumlahnya sedikit ya. Di sini selnya jumlahnya lebih banyak, yang ini satisfactory, yang ini juga memadai untuk dinilai. Nah, yang ini juga ini akibat processing nih ya, kurang baik ya. Jadi sel-selnya sulit dinilai ya. Jadi takutnya kalau sel-sel sulit dinilai, kalau kita bilang sesuatu yang satisfactory, terus dokter PA-nya menjawab negatif gitu ya, tidak ada apa-apa. Nanti ada sesuatu gitu ya, yang memang karena saking jeleknya processing sehingga kita tidak bisa melihat sitomorfologik dari sel-sel yang mengalami displasia atau lebih, nah itu kan berbahaya. Ya. Untuk liquid base, untuk liquid base cytology, setidaknya ada 5.000 sel ya. Untuk yang konvensional kurang lebih 8.000 sampai 12.000. Nah, nanti ada tuh caranya bagaimana menilai 8.000, 5.000. Nanti sesuai tadi presentasinya Dr. Upi harus masuk PA dulu. Nanti dia baru dikasih tahu ya clue-nya ya. Kemudian ini gambaran endoservix atau transformation zone. Jadi kalau kita lihat ini adalah sel epitel torak ya, epitel torak ini bentuknya honeycomb ya, bagus ya. Ini juga merupakan sel epitel torak juga, cuma pada bagian upper region ya. Jadi mirip dengan gambaran squamous metaplastic cell ya. Jadi di sini juga tertulis setidak-tidaknya untuk daerah endoservix ini kita ketemu baik untuk konvensional maupun liquid base itu paling tidak kita ketemu 10 sel yang memang bisa dinilai secara baik ya. Kemudian ini contoh negatif for intraepithelial lesion ya, NELM atau ya NELM ya. Jadi NELM ini bisa karena misalnya reaktif respon ya karena inflamasi, kemudian hormon alteration seperti ini gambaran atrofik ini ya. Jadi yang bulat-bulat ini adalah sel-sel parabasal. Kemudian ini juga kalau kita lihat kok kayak ada yang aneh-aneh ya ini ya, tapi ini adalah mungkin ini kelipet ya. Terus ini juga nih ya, kalau kita lihat ada vakuol di sekitar inti. Nah ini biasanya menandakan adanya reaktif respon. Dan ini ya, mungkin ini kerjaan kami nih sehari-hari ini mendeteksi adanya ini Trichomonas vaginalis. Jadi ada flora dan fauna juga nih di ini ya di serviks ya. Ini bukan normal, ini adalah Trichomonas vaginalis ya. Jadi ini harus diterapi ya. Kemudian ini tadi non-neoplastic finding-nya ya bisa berupa, jadi ada kondisi-kondisi yang memang untuk dokter PA harus ngerti ya ini apa agar tidak terjebak. Dan juga ada perubahan-perubahan reaktif ya karena inflamasi, kemudian radiasi, kemudian juga IUD ya. Pemakaian IUD itu bisa menyebabkan perubahan sel
kalau tidak hati-hati gambaran selnya seperti adenokarsinoma. Jadi harus hati-hati dan juga maka itu kita perlukan juga keterangan klinik yang lengkap. Kemudian ini organisme-organisme yang biasa ditemukan pada pap smear yang tadi saya sudah sebut ya, Trichomonas vaginalis, ada jamur ya, Candida spp, kemudian ada actinomyces ya, kemudian ada herpes simplex dan cytomegalovirus ya. Untuk cytomegalovirus ini sangat jarang ya, saya juga belum pernah punya pengalaman untuk herpes virus, ini ada, yang lainnya lebih sering. Kemudian ini adalah contoh-contoh ya, para peserta saya bawa untuk melihat ini sel epitel squamosa yang superficial, kemudian ini adalah Trichomonas vaginalis. Nah, di sini juga ada ya? di sini kita lihat juga ada yang panjang-panjang ini ya. Jadi ini adalah hifa. Ada hifa, ada sporanya. Ini adalah Candida. Nah, yang ini nih yang seperti kapas yang warnanya ungu. Ini adalah Actinomyces ya. Kalau ini adalah Coccobacil. Nah, yang ini yang seperti gambar seperti ini ya, kayak rongga-rongga seperti ini adalah herpes simplex ya. Dan ini adalah cytomegalovirus. Nah, ini agak sulit untuk ditemukan ya, kasusnya jarang. Nah, kita lanjut ke atypical squamous. Jadi tadi atypical squamous ya, jadi sel epitel squamosa yang mulai memperlihatkan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan kalau kita lihat intinya lebih besar daripada ini ya. Ini yang normal, ini udah mulai atipik nih ya, tapi belum memenuhi kriteria untuk misalnya LSIL ya. Jadi, nah seperti ini harus dilaporkan ya, harus dilaporkan. Seperti ini juga ya. Ini kok kayak ini ya, kayak udah mulai kelihatan efek sitopatik daripada HPV. Cuma kalau kita mau bilang ini LSIL tidak memenuhi kriteria. Jadi masuklah ke dalam kriteria ASC ya. ASC ini ada dua, yaitu ascus yang seperti ini dan atypical squamous high grade not excluded. Jadi kalau untuk kita ASCH biasanya kita ketemu sel-sel yang lebih kecil ya ukurannya dan lebih hitam. Jadi kasus ini mulai berasa aneh ya. Namun kriteria HSIL ya high grade yang lebih tinggi itu belum kita temukan secara jelas. Nah, ini juga yang harus penting kita ketahui ya, manajemen dari atypical squamous ya. Jadi kalau kita mendapatkan kasus ascus ya pada preparat sitologi biasanya diulang ya 1 tahun ya. Kemudian bila negatif maka rutin screening ya. Kalau hasilnya sama, askus atau lebih berat, maka dikirim ke dokter kebidanan untuk kolposkopi. Nah, sebaiknya memang dilakukan refleks test. Refleks test itu maksudnya setelah pemeriksaan sitologi dilanjutkan dengan HPV testing. Kalau co-test itu artinya bersamaan. Ya, ini dilakukan pemeriksaan HPV. Bila HPV-nya positif di kolposkopi, kalau negatif diulang dengan co-testing, artinya di smear juga, dilakukan pap smear juga, dilakukan HPV juga 3 tahun. Ya, jadi mungkin ini lebih detailnya ya. Jadi untuk sitologi ascus memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan HPV ya. Jadi dilanjutkan pemeriksaan HPV bila hasilnya ascus tapi HPV negatif, baik hasilnya itu dari refleks test maupun co-testing. Nah, ini biasanya 3 tahun lagi. Jadi kalau memang benar-benar dua-duanya negatif, sesuai guideline 3 tahun lagi baru kontrol. Sedangkan kalau ascus tapi HPV-nya positif, nah ini harus di kolposkopi. Jadi di sini memang kita lihat bahwa HPV itu sangat penting ya, karena HPV memang merupakan ini ya etiologi. Karena dia kalau memang ada, dia bisa menyebabkan perubahan-perubahan dari sel. Kemudian apabila kolposkopinya normal ya, tidak mendapatkan adanya SIN ya, maka dilanjutkan co-testing lagi 12 bulan ya. Jadi 1 tahun. Kalau tadi yang benar-benar negatif 3 tahun, kalau memang HPV-nya positif tapi dilakukan kolposkopi kemudian tidak mendeteksi adanya kelainan secara makroskopik, maka dilakukan co-testing 1 tahun kemudian. Ya, namun apabila dua-duanya negatif, nah itu 3 tahun ya.
Kemudian apabila semua tesnya negatif, kemudian rutin screening memang direkomendasikan ya. Kemudian kalau memang HPV testing itu pada kasus-kasus yang setelah kolposkopi itu sebaiknya memang tidak, intervalnya jangan, karena mungkin terlalu takut, jadi untuk HPV-nya jangan kurang dari 12 bulan, jadi minimal 12 bulan atau setahun ya. Jadi untuk wanita-wanita dengan askus dan tidak ada ya, mungkin di daerah, tidak semua daerah mempunyai pemeriksaan HPV. Jadi askus secara sitologi, kemudian HPV-nya tidak ada data. Nah ini 1 tahun ya. Jadi seperti kalau ini ya, seperti kalau HPV-nya ada gitu ya, maksudnya positif. Kemudian untuk hasil yang setelah diulang askus atau lebih buruk, maka langsung di kolposkopi. Bila hasil kolposkopinya tidak menunjukkan apa-apa gitu ya, maka sitologinya 3 tahun kemudian ya. Berbeda dengan ASCH ya, kalau ASCH langsung diminta untuk kolposkopi aja ya, tanpa memeriksa HPV ya. Jadi refleks HPV-nya tidak direkomendasikan. Kemudian kita lanjut ke ASCH tadi ya. Jadi ASCH ini mungkin ada gambar-gambar yang menarik ya. Jadi ini ada, jadi berbeda dengan askus tadi ya. Askus tadi misalnya relatif berukuran besar. Kemudian kalau pada ASCH relatif karena dia high grade not excluded ya. Jadi relatif kita temukan pada sel-sel yang dengan ukurannya lebih kecil. Nah ini biasanya kalau pada ASCH itu memang sedikit ya, kemudian pada atipikal imatur metaplastik sel, pada crowded bisa crowded seed of cell, atau pada kasus-kasus yang repair ya. Jadi seperti ini kan seperti sel-sel metaplastik ini ya. Jadi ini intinya juga irregular membrannya. Jadi ini udah masuk ke dalam ASCH. Kemudian resiko 5 tahun ya, jadi pada kasus askus dengan negatif HPV, dalam suatu penelitian didapatkan resiko untuk terjadinya ke HSCL atau cancer sebanyak 1,1%, untuk askus dengan HPV positif 18%, untuk ASCH dengan HPV negatif 12%, nah dengan ASCH dengan HPV positif ini 45%. Jadi memang di sini kita lihat kalau udah ASCH, ada positif HPV, kemungkinan terjadinya nanti menjadi HSCL atau cancer menjadi lebih besar. Kemudian kita lanjut dengan manajemen dari ASCH. Jadi ASCH tadi tidak memandang HPV ya, jadi kolposkopi ya. Kalau tidak ada SIN 2 maupun 3, artinya tidak ada kelainan, maka ini nanti kita lihat guideline dari ASCCP. Ini juga kalau memang ada SIN 2 dan 3. Kemudian kita lanjut mengenai squamous cell ya. Jadi mengenai lesi-lesi precancer. Kita tahu bahwa lesi precancer itu ada yang low grade, ada yang high grade. Yang high grade pun di dalam buku Bethesda memang ada item, ada terminasi term istilah yang memang curiga suspicious for invasion, jadi curiga invasi ya. Kemudian ini kita udah bahas tadi bahwa memang sudah established bahwa HPV menjadi penyebab dari cervical cancer ya. Kita lanjut, ini yang low grade ya. Yang low grade, nah ini yang gambar yang sangat menarik ya. Mungkin semua dokter sudah pernah melihat, baik yang dokter umum di sini pernah melihat pada saat zaman mahasiswa ya. Ini adalah gambaran koilosit ya. Gambaran koilosit ini karena efek sitopatik dari HPV ya. Jadi yang disebut low grade ya, kalau per jaringan dia sepertiga basal ya, sepertiga bagian basal yang mengalami kelainan ya. Kemudian kalau secara sitologi kita bisa menemukan ini gambaran displasia ringan ya. Jadi gambaran displasia ringan itu gambaran di mana inti sel intermediate-nya itu lebih dari 3,5 kali dibanding yang normal, dibanding inti intermediate. Nah, dan juga kita dapat menemukan gambaran koilosit ya. Kemudian
Ini manajemen dari LSIL ya. Jadi untuk LSIL dengan negatif HPV test ya pada wanita lebih dari 30 tahun dengan co-testing memang sebaiknya diulang co-testing 1 tahun. Nah, bila hasil sitologinya negatif dan HPV-nya negatif, maka diulang co-testing 3 tahun. Kemudian apabila ini mungkin kebanyakan di negara kita ini LSIL dengan tidak ada hasil HPV ya. Ini harus di kolposkopi ya. Jadi nanti dari kolposkopi itu bisa dilihat apakah ada kelainan atau tidak ya. Ini yang tidak ada kelainan, yang ini ada kelainan. Sedangkan untuk HPV LSIL dengan HPV positif juga langsung di kolposkopi ya. Ini untuk lebih jelasnya ya. Jadi pada data dari triase Askus LSIL Study atau ALTS, jadi high grade HPV itu dideteksi pada 85% dari kasus LSIL. Sehingga memang HPV testing itu tidak lagi digunakan strategi pada triase ya, terutama pada wanita muda ya. Kalau pada wanita tua, pada orang tua beda lagi ya. Kemudian ini ya berbeda refleks HPV testing ya pada LSIL pada postmenopausal woman ya. Jadi ini memang perlu dilakukan ya. Kemudian ini co-testing pada wanita lebih dari 30 tahun ya. Memang jadi kalau lebih dari 30 tahun maka harus dilakukan pemeriksaan co-testing antara jadi ada HPV dan pemeriksaan smearnya ya. Kemudian ini dari ASCCP Management Guideline juga merekomendasikan untuk wanita-wanita yang di bawah usia 25 tahun dengan hasil interpretasi sitologi LSIL ini harus di follow up secara sitologi juga 12 bulan kemudian atau 1 tahun ya. Namun wanita 25 tahun atau lebih tua ya harus dilakukan co-testing ya dalam 3 tahun apabila HPV-nya negatif ya. Namun harus di kolposkopi bila HPV-nya positif ya. Kemudian juga wanita yang tidak ada status HPV-nya harus diulang sitologinya selama 12 bulan kemudian. Nah, kita lanjut ke high grade squamous intraepithelial lesion. Jadi ini kalau padanannya secara histopatologik untuk high grade ini ya dulu kita kenal sebagai SIN2 dan SIN3. Jadi 2/3 bagian dari ketebalan mukosa sampai hampir 3/3-nya sudah mengalami kelainan. Ini yang disebut sebagai high grade squamous intraepithelial lesion ya. Jadi dulu juga di sitologi dikenal istilah ada displasia ringan, displasia moderate, dan displasia keras. Nah, untuk serta karsinoma in situ. Nah, sedangkan kalau high grade ini jadi dinilai mulai masuk moderate displasia sampai karsinoma in situ. Ya. Kemudian pada umumnya sel-selnya lebih kecil dibandingkan dengan LSIL. Nah, ini sebagai contoh, ini yang satu yang besar ini justru low grade. Malah yang berempat berderet ini adalah yang high grade. Kalau ini semuanya high grade ya. Jadi ini adalah kelainan high grade squamous intraepithelial lesion. Kemudian ada juga istilah HSCL dengan gambaran mencurigakan invasi. Jadi memang ini kasus yang sulit ya. Jadi ini kasus yang sulit tentunya dalam mendiagnosis ini tidak semuanya seperti makan cabai langsung pedas atau black and white. Pasti ada daerah-daerah gray area yang memang kita sulit untuk mendiagnosis. Jadi mohon dimaklumi ya. Jadi ini salah satu jalan keluarnya ya. Jadi HSCL dengan kecurigaan gambaran invasi ya. Jadi ini mungkin kita ketemu sel-sel yang keratinized ya. Cuma kok latar belakangnya kok bersih ya. Sel-sel yang sudah curiga ke arah invasif tapi latar belakangnya bersih, atau memang latar belakangnya mencurigakan suatu invasif tapi nggak ketemu sel-sel yang yakin ya gitu. Jadi kadang-kadang situasi seperti itu bisa kita temukan. Nah, ini manajemen dari high grade squamous intraepithelial lesion ya. Jadi biasanya kalau udah high grade
harus segera dilakukan tindakan histopatologik ya, mengambil sampel jaringan atau kolposkopi ya. Jadi nanti ada manajemen lanjutannya ya. Kemudian ini manajemen HSCL ya. Jadi wanita yang hasil sitologinya HSCL dan dikonfirmasi secara biopsi memang HSCL atau SIN2 atau lebih ya untuk istilah jaringan, dan diidentifikasi pada saat kolposkopi. Nah ini memang jadi harus kalau udah HSCL kolposkopi terus harus dilakukan biopsi ya. Kalau memang misalnya ternyata biopsinya HSCL-nya tidak konfirmasi, tidak terkonfirm ya, tidak ditemukan, malah dianjurkan untuk mereview lagi sediaan sitologi dan histo-PA-nya. Bahkan dianjurkan untuk melakukan potong dalam. Takutnya mungkin daerah yang mengalami kelainannya masih ada di dalam ya, belum terpotong, dan dilakukan pemeriksaan imunohistokimia P16 ya. Dan selanjutnya adalah karsinoma sel squamosa. Jadi kalau karsinoma sel squamosa artinya sudah ada invasi. Artinya sel-sel yang tadi mengalami displasia yang adanya di mukosa itu sudah masuk menembus membran basal, masuk ke dalam stroma. Nah, bahayanya di dalam stroma itu ada pembuluh darah, ada pembuluh limfe. Nah, tumor itu bisa bisa invasi, bisa masuk. Nah, kalau udah masuk ke stroma itu sifatnya udah sistemik, dia bisa menjadi tumor metastasis di berbagai tempat ya. Untuk sistem Bethesda sendiri memang tidak membedakan antara karsinoma sel squamosa yang berkeratin maupun tidak berkeratin. Jadi mungkin untuk dokter-dokter yang sudah lama tidak berkecimpung di PA, bahwa karsinoma sel squamosa itu ada yang berkeratin dan ada yang tidak berkeratin ya. Jadi kalau keratin itu ditandai dengan adanya memang keratin ya, ada mutiara keratin, ada individual cell diskeratosis, jadi memang mengandung banyak keratin. Sedangkan yang non keratinizing itu memang tidak mengandung misalnya mutiara keratin ya, jadi tidak banyak mengandung keratin atau bahkan sama sekali tidak ada. Mengingatkan waktunya. Ya. Nah, kemudian ini sel epitel abnormal, ada yang atipikal, ada atipikal jas atipik, ada yang mulai favor neoplastik dan adenokarsinoma in situ dan adeno-CA. Ini selanjutnya untuk atipikal endocervical cell. Jadi selnya mulai mengalami atipik, cuma ya jas atipik bisa karena reaktif ya. Jadi penampilannya itu sudah tidak seperti sel yang normal lagi ya. Cuma memang kriteria untuk diagnosis yang lebih tinggi itu belum ditemukan. Nah ini contohnya juga atipikal yang favor neoplastik ya. Kita sudah menemukan misalnya gambaran epitelnya ini kolumnar-kolumnar, susunannya seperti mulai palisading, cuma di sini kita lihat sitoplasmanya masih banyak ya. Di sini juga ya, ini udah mulai favor neoplastik. Kita curiga ke arah yang lebih berat. Nah ini manajemen dari AGC ya. Kalau AGC tadi memang semua AGC itu kecuali yang endometrium ya. Kalau dari asalnya dari endoservik itu semuanya di kolposkopi ya. Jadi diharapkan kita mendapatkan sampel dari endoserviknya. Kalau memang wanita lebih dari 35 tahun dan kita lihat ada resiko neoplasma di endometrium, harus diambil juga endometriumnya. Jadi prinsipnya kalau AGC itu langsung diambil jaringannya. Ini adalah gambaran adenokarsinoma in situ ya. Ini kita ekstrapolasi, ini jaringan histo-PA-nya, ini sitologinya ya. Karakteristiknya biasanya susunan selnya di tepi seperti palisading ya, berbaris seperti ini ya, nuklear palisading. Kemudian ini manajemen dari AIS. AIS juga manajemennya adalah kolposkopi dan sampling endoservik ya. Terus kemudian kalau untuk HPV testing memang tidak direkomendasikan ya. Dan memang
kolposkopi dan endocervical sampling yang paling ini. Dan juga untuk AIS tidak ada perbedaan manajemen antara maksudnya special population ya, misalnya pada wanita hamil atau wanita usia 21 sampai 24 ya. Jadi berbeda dengan kelainan pada epitel squamosa. Kemudian untuk adeno, tentunya adeno ditemukan daerah invasif ya. Jadi dari tumor diatesisnya. Nah, ini saya mencoba kuis ya, mudah-mudahan menangkap apa yang disampaikan. Ini ada kuis K1 perempuan 29 tahun dengan flor albus ya. Nah, ini gambarannya seperti ini ada epitel squamosa ya. Kemudian ini ada yang aneh nih ya, apa sih ini? Sekret apa ada sesuatu ini, ada yang lain ya. Kemudian, nah ini juga nih kelompok ya. Ini, nah seperti inilah ya yang ini kurang baik ya, karena menumpuk gini ya. Jadi kalau ada sesuatu sel yang abnormal di sini, ini tidak terlalu kelihatan. Cuma ini ada yang keluar-keluar nih panjang-panjang ya. Nah ini juga lebih jelas ya. Ini jadi ada apa nih? Hifa dan spora. Berarti ini ada Candida. Jadi diagnosisnya memang NILM, tapi kita ketemu Candida. Kemudian yang kedua, perempuan 42 tahun dengan postcoital bleeding. Nah, ini saya punya videonya. Ini. Nah, inilah sehari-hari kami seperti ini melakukan screening, kita jumpai. Nah, ini ada sel yang mengalami kelainan ini. Nah, ini kalau dilihat membran intinya irregular sekali, kemudian hiperkromatik, ada kromatin clumping ya. Ini pasti ada sesuatu nih ya. Nah, untuk yang dokter SPPA tidak boleh terlewat ya. Untuk yang PPDS ya masih belajar ya. Untuk yang dokter umum, ayo tertarik ya. Kita nanti diajarin cara mendiagnosis pap smear ya. Nah, ini tuh ya, ini bagian yang normal. Nah, ini udah aneh nih yang ini ya. Yang ini aneh tuh di pembesaran besar kita lihat membran intinya irregular. Kalau dalam keadaan normal membran inti itu tidak terlihat ya. Jadi tidak terlihat garis pada sel-sel epitel yang normal. Nah, kalau udah mulai terlihat garis kemudian garisnya irregular, nah itu udah ada sesuatu. Maaf Dokter Lisna, Ya. waktunya sudah Ya. lewat. Habis ya. Baik. Terima kasih. Jadi conclusion-nya ini adalah HSCL, pas dokter ini referensinya. Terima kasih atas perhatian semuanya.